This is this is the main part of grammar for your is. Yeah. Also the part of speech, also this part. This part called ini apa namanya formal conditional. Sebenarnya kita juga belajar yang namanya tuh writing untuk yang unit kedua kan kita writing ini ya data ya. Ingat ya. Data, kemudian verb satu itu essay, dan verb ketiga itu sebenarnya kita disuruh nulis proposal. Di mana proposal itu sangat formal, guys. Nah, sehingga kita itu diajarkan untuk menyatakan kalimat-kalimat persuasif yang formal. How was that? Contohnya gini. Light pollution could be reduced by switching off street lamps on unused roads. Nah, were ini, were sama should, itu adalah pengganti daripada if. Jadi, oke, Miss bakal buat di sini deh yang baru ya. Miss bakal, jadi ininya, apa namanya, rumusnya sangat mudah gitu. Cuman ada dua, itu ini ya, kan ini if conditional, itu penggantinya tuh cuma dua. Di mana tahu. Cuman jadi were sama should duluan ya. Jadi should sama were. Nah, akan tetapi kalau were itu mereka harus punya konco yang namanya to. To ditambah verb, kalau kita bilang di kelas kemarin verb mentah. Oke, terus langsung aja buat misal ya, Miss bilang gini, if you study well tonight, the exam will be easy. Nah, sekarang Miss mau kalian identify ini, study ini, termasuk present atau past. Coba, 3, 2, 1, open mic semuanya jawab. 3, 2, 1. Present. Present ya. Present. Present. Present, benar. Study itu Miss, present. present. Agak, Nah, Miss. tapi kalau if you studied well yesterday, you would have passed the exam. Nah, sekarang studied itu present atau past? 3, 2, 1, jawab. Pas. Past. Pas, Miss. Pas, Miss. Ya, Miss, past. pas. Iya, Rasya. Oke, good, very good, perfecto. Nah, sekarang kalau present harus pakai should. Di mana ini present ya. Should juga ditambah verb mentah. Apa itu verb mentah? Bentar. Jadi kayak gini. Should you study tonight? Miss, verb mentah sama verb satu bedanya apa, Miss? Nah, verb mentah itu, bentar ya. Oke, sabar ya. Miss bakal jelasin habis ini. Ini tetap aja ya, the exam will be easy, sama. Nah, perbedaannya sama verb satu, ini kan di sini. Misalnya she. If she study atau studies? 3, 2, 1, jawab, Miss. Studies. Studies, kan? If she studies, Tadi, Miss. ya, good. The exam will be easy for her. Maksud Miss, kenapa jadi ini verb satu atau verb mentah? Verb mentah. Ya, ini mentah. Ini verb Tergantung. satu. Satu, deng. Verb satu. Karena dia masih menyocokkan dengan she. Kalau she atau he atau it, pakainya s atau is kan. Nah, kalau di sini berarti,
Nah, sekarang studies ini verb present atau past? Guys. 3, 2, 1 jawabin Miss. Present atau Hmm, past? Present. Iya. present. Should pakai should atau were? Should. Should ya. Nah, ini di sini perbedaannya. Kalau udah pakai should she nggak boleh lagi studies, nggak boleh ya. Ini Study. should she study well tonight? Langsung the exam will be easy for her. Oke, itulah penggunaan should. Oke. Nah, sekarang Miss mau Dia, kali apa? Miss, itu nggak pakai apa tadi kata Miss auxiliary verb apa do does gitu nggak? Ini karena dia cuman conditional, bukan inversion. Kalau if conditional, Oh, ini nggak perlu ya, nggak perlu ada. Nanti oh, next, oke. kalau inversion baru butuh nanti ya. Miss, Oke, apa-apa. itu kenapa nggak the exam will be easier for her? Oke, bisa. Will be easier for her. Tetap, Bisa, betul. tapi kalau easy doang boleh juga kah? Bisa, boleh juga. Karena kalau kayak gini kan kalau misalnya konteksnya di depannya itu she found the exam hard gitu. Terus baru bilang will be easier. Karena kenapa? Easier ini kan ini apa namanya? Kayak comparison ya. Nah, kalau easier langsung, emang dia compare ke apa gitu? Oh, ternyata ada konteksnya. Sebelumnya dia itu find it hard. Makanya kalau should she study well last night? Oh, ini tonight ya. Nah, pokoknya gitulah Tapi ya. Miss, if there's no comparison, can I still use easier? Kalau nggak ada ya, if she study well tonight, the exam will Kayak be kayak gitu aja gitu. will be easier for her. Bisa sih, will be easier. Tapi Miss kurang yakin ya. Tapi feeling aku bener loh Miss ini Miss. Kamu bener ya. Oke, nanti Miss cek lagi di Quillbot. Alright, still ini ya, kita kayak gini. Will be easier. Oh, kayaknya sih oke-oke aja deh sih. Oke. Oke kan? Dan tapi oke, itu oke. Dan Miss mau bilang nih ke kalian, kalau di sini pertanyaan if conditional, kalian itu bukan oke lah, yang ujungnya itu nggak usah dipusingin gitu. Kalian harus teliti yang ininya ya, kalimat yang pertama. Karena yang mau dilihat itu gimana kalian bisa menggantikan if dengan should atau were. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kalimat kedua. If you studied well yesterday, you would have passed the exam. Nah, kira-kira pakai should atau were? 3, 2, 1 jawabin Were. Miss. Benar, pakai were ya. Nah, sekarang berarti kita mengganti if ini menjadi were. Cuman itu aja, guys. Cuman itu aja. Were. Habis were apa? Coba jawabin Miss. You studying well. You. Tadi. Ini ada ininya, Ale. Ada formulanya. Kalau were harus tambah to sama verb. Oke? Nah, jadi Oke. apa? Were you apa? Were you Were you study? To study atau to studied? study? Tadi, iya. Mentah. Were you to study well yesterday? Ininya setelahnya sama aja ya. Nggak usah dipusingin. Oke, sekarang Miss bakal buka. Nah, soal kalian kerjain. Yang udah ngerjain kemarin, yang udah Miss jelasin, kerjain lagi. Oke? I don't care. Nomor 21, 22. 2 aja dulu. Oke? I will leave 2 minutes for you as I'm taking the charger. Miss, Okay. can I see the if conditional equation? The if conditional version, which part? Yes. The page before.
Yang ini. Yeah. Eh, Wait, just a minute. 3, 2, 1. Okay. Ya, oke. Now, see ya. 21, 22 aja. Oke. Miss nanti di IS ada esai nggak, Miss? Hilang. Oke, 21. Udah ada yang selesai? Miss itu nanti di esai ada esai, di IS ada esai nggak, Miss? Nggak ada di essay. Oke. Cukup ini apa namanya di pilihan ganda doang. 21. Ada yang mau? Miss kasih green card beneran deh. Walaupun extra lesson. I will Ayo, cut. Miss. Wes, oke. Short Short. scientist advice. Apa? Nomor 21. Iya, Gimana? bentar loh. There will be a lot less noise pollution if council follows. Should Oh, apa? ini should. Hmm. Scientist Saya nggak advice. kelihatan tulisannya, Miss. Scientist Sabar. advice. Should council follow the scientist advice? Should apa? Will the scientist Will the scientist advise? advice be followed by council? There will be. Itu nggak sih? Bener-bener. Eh. Ya. Bentar, ya. Nah, nih guys, coba lihat ya. Should ini cuman menggantikan if, ya. Ingat. If. Nah, tapi ini Miss, kenapa council? Kenapa kita pakainya the scientist advice be? Ya, ini kita ditrik aja sama Oh, udah soal. ditulis. Kenapa? Karena ini dibalik konteksnya. The followed by council. Jadi councilnya diilangin ya. Councilnya hilang. Follow-nya hilang juga. Karena udah jadi pasif. Nah, sekarang there will be a lot less noise pollution juga udah ditulis. Berarti ini dihilangin juga. If-nya juga udah, karena udah diganti sama should ya. Nah, itu. Berarti yang sisa apa? Oh, ini doang. The scientist advice. Nah, kemudian kenapa ada be, Miss? Ya iya, karena setiap sentence seenggaknya harus ada satu subject dan satu verb. Jadi verbnya di sini, should tadi present atau past? 3, 2, 1, Present. jawab. Present. Present. Kalau dia present, dia pakai be. Tapi kalau dia past, misalnya were the scientist advice. Misalnya anggap aja kalau itu ya. Were the scientist advice to be followed ya. Itu another version. Kalau misalnya itu tadi past konteksnya. Paham? Oke, sekarang nomor 22. I will be counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Who wanted to answer? Duh, Deka open mic tuh, tapi nggak jawab. Kan juga. Yang udah jawab boleh jawab lagi nggak, Miss? Jangan. Coba yang lain. Oke. Ada? Where the new Where measure. the new measure? Where apa? Where the new measure? Oke, bentar, Miss. Pindahin dulu. Miss, soalnya nggak kelihatan, Miss. Ya, ini udah tuh. Where Nih. the new measure? Where Nah, apa? itu beda rasa. Enggak. The Tetap new nomor measure. 22. Miss cuman typing, nanti Miss pindahin. Apa? Coba. Where? Where the new measure? Terus apa? Ini
babak penentuan nih habis ini. Came to be. Word new measure come. Come to Come be. atau came? Tukam, tukam. Came. Pinter, Oke. Masya Allah. Begitulah, bekerja samanya tuh waktu belajar, bukan waktu ujian ya anak-anak. Green Hmm, card. Gak green apa-apa, card. Miss. Kenapa Dua-duanya aja kenapa nggak boleh. came, Miss? Kenapa nggak came, Kenapa Miss? nggak came? Kenapa? Verb mentah. Karena ini pakai were, gentlemen. Ya, were. Kita apa bilang tadi? Were itu konconya adalah to. Ya, were itu selalu dengan to. Were the new measure to come into effect. Ya. Kenapa nggak came, Miss? Karena verbnya mentah. Maksud Miss mentah apa? Were-nya ini udah indicating the past. Oh, udah ngerti saya bahwa ternyata sentence ini adalah past gitu ya. Jadinya nggak boleh lagi ini to came karena orang udah ngerti. Udah diambil pasnya di sini. Itu ya. Where the new measure to come. Jadi ininya diganti ya. Ini juga masih sama kayak ini. Pokoknya yang mudahnya itu, karena ini cuma paraphrasing doang. Efek udah habis karena udah ditaruh di sini. There would be much less traffic. Hilang nih. Ya kan? Nah, if udah diganti sama were. Oke? The new measure doang. Nah, came-nya ini, oh temennya were itu harus ditambah to gitu, dibilang ya. Oke, sekarang nomor 3. Miss aja yang iniin ya. Miss bantuin dulu. If. Oh, ini if-nya. Hilangin berarti. More. Cities would be much more pleasant to live. Cities would be much more. Tapi kan ini agreeable, Miss. Iya, namanya juga paraphrasing. Udah habis. Oh, more-nya habis juga nih. Karena udah ada di sini. Nah, sekarang coba yang suka dispen siapa aja nih yang ada di sini? Saya miss. Saya suka Betul. dispen. Betul. Coba jawab. If. Nah, ini If people use public transport more, gitu. coba Rasya. Dia harus punya were nih kata dia. Ini harus If pakai people were used, wes, If betul. it's to. Iya, if people were to use ya. To use apa? Waduh, siapa tuh? To use apa? Transport. Belum selesai. public Andrea, transport. Iya, public transport more ya. Cities, cities would be much more pleasant places to live ya. Oh iya, jadi sebenarnya ini ada tiga contoh ya. Sama satu lagi tuh if terus tambah subject, subject plus if people baru were baru tambah to ya. Contohnya kita bisa bilang tadi if people people were to use public transport misalnya. People. Oke, langsung. Ya. Kalau yang ini tadi were terus subjek ya. Ya, jadi sebenarnya ada 3 aja sih, 3 aja. Were people to use public transport. Nanti konsekuensinya apalah gitu ya. Kan ini kan baru if doang, berarti pasti ada konsekuensinya. Nah, kalau yang pertama ada yang bisa bantuin Miss? 3, 2, 1. Open mic yang bisa bantuin Miss. Green card. 3, Mana, 2. Miss? Oke, Apa itu, Miss? lanjut. Masih For kalimat satu. yang sama.
Apa? Yang mana? Kan ini kan were subject, Do ini people were use yes. Kalau yang should gimana? do people Should use public transport? should people use public transport? Ya, oke, Use Farel sama Gary ya. used to be People use aja, Gary, jangan ditambah. people use. Ya, itu ya. Udah, pokoknya mah ini aja. Pokoknya ini mah. Udah ya, pokoknya kalau should itu present. Kalau misalnya, apa namanya, soalnya itu, nah Miss bilang nih, people, sekarang nomor 24, pakai should atau were. Soalnya feel tuh. Should. Terpampang nyata di situ, Miss. Hmm? Should. Should. Oh ya, tapi ini Miss mau jelasin. Kalau misalnya dikasihnya kayak gini, if there was gitu ya. Miss, ini kan apa namanya? Past tense, Miss. Kenapa soalnya mintanya should gitu? Ya Oh sebenarnya iya, kan pusing ya. Kenapa gitu, Miss? Nah, jadi yang fleksibel itu bukan soal tapi kita. Jadi sebenarnya dari kata-kata ini kita masih bisa membuat dia sebagai present dengan membuat dia nggak usah pakai were karena yang diminta should. Berarti tetap kayak biasa aja. Should there There be. Heeh. be Heeh. There be a reduction. Ya. Reduction in something. In gitu. Ya. Oke. Kenapa gitu, Miss? Kok ini menyalahi aturan? Karena ini, yang baku, kaku, itu soal. Tapi jawaban kita, kalau misalnya diminta ya, kalau misalnya dimintanya should, kita bisa fleksibel. Tapi kalau misalnya ada pilihan antara should there be a reduction sama were there to be. Kok jelek ya? Ya, were there to be a reduction in light pollution. tergantung feeling aja, Miss. Lihat aja ya optionnya nanti ya. Tapi nanti pertanyaannya nggak sesulit ini kok. Ya. Nah, sekarang Miss nanya lagi deh. Nah, kayak ini. Iya. Nomor 25, dia maunya ada B. Yang temennya B itu kira-kira Should. were atau should. Were. Should. Bisa ada Should. were ya. Heeh. Nah, itu. Oh, berarti to be dong nanti, Miss. Ini or to be bener. all. Nah, kita Were atau should? hilangin dulu ya yang kira-kira nggak usah masuk yang mana aja. Fines for creating pollution. Fines for creating pollution. Aduh. Oke, ini dihilangin. Manufacturing companies would be more careful. Jadi ini diiniin juga, dihilangin. Nah, if-nya itu diganti apa? Ini were loh. Dan dia minta ada be. Ada yang tahu? Were to be bigger fines. Were to be bigger. Subjeknya mana? Kurang subjek. Oh, Were there to be. Ya. Paham? Nah, kayak Oh gini. iya benar. Kalau kayak gini kan dia nggak mau shoot. Maksudnya dia nggak ngasih instruksi kalian harus jawab apa. Jadi makanya bisa kita tulis were there to be bigger reduction. Bigger fines ya. Clear? Is this clear enough? Okay. Oke. Nah, sekarang not only but also sama neither ya. Nah, gentlemen yang sering dispense, basically not only but also. Only but also. Sama neither nor ya kemarin tuh. Neither nor. Itu kita punya namanya inversion grammar. Inversion itu apa? Pasti tahu ini, kebalik ya artinya itu. Dibalik atau keterbalikan. Kan ion ya, keterbalikan. Biasanya kita bilang I
feel happy. Kalau dibalik, ini bisa juga sama dengan seperti pertanyaan. Nah, jadi simpelnya not only terus dibuat interrogatif atau kalimat seperti pertanyaan. Terus baru but also ya. Misal, I feel happy. I feel healthy. Coba. Satu-satu dulu deh. I feel happy. Cara ngubah untuk jadi kalimat tanya adalah bukan am I feeling happy? Bukan. Ya. Masih salah. Tapi do I feel happy? Ya. Tapi kalau Miss bilang I am feeling happy, baru am I feeling happy. Oke, yang penting tahu dulu gimana caranya membuat pertanyaan. Jadi yang mau Miss tekankan di sini, kalau dia pertanyaan tuh gimana? Cuman lihat aja konteks kalimat. Kalau dia itu present, berarti pakainya do atau does, tergantung subjek. Siapa aja subjek yang pakai do? 3, 2, 1. Ayu Widay. Ayu Dewi. Dewi. Ayu Dewi itu apa? I. Ayu Dewi. We. Ya. Wi. Kalau does, ya selain itu berarti ya. Wah, 10 menit lagi guys. Sangat cepat, sangat lambat. Nah, Miss capek, Miss. Miss capek. apa ya? Kayaknya udah deh, Miss. Kayaknya udah ya. Ya udah langsung aja ya, pertanyaan aja. Nah, kayak gini. Not only rights. Rights ini present. Jadi tadi present pakai apa? Do atau does ya, kawan-kawan. Jadi apa? Agnieszka itu siapa? Kita nggak tahu. Pokoknya dia orang. Not only does Agnieszka. Nggak tahu siapa itu. Kak. Terus harus nggak usah pakai rights, tapi right aja. Udah, pokoknya itu aja. Kalian itu bukan esai, jadi tenang aja. Yang penting habis not only itu seperti pertanyaan. Nah, sekarang untuk yang nomor 13, Adam was. Ya. Nah, ini ya udah, jangan pusing-pusing. Pakai aja apa yang ada di pertanyaan. Not only. Not only apa? Jawabin Miss, biar Miss nggak seperti ngomong sama tembok. 3, 2, 1. Not only apa? Iya, not only Miss, was. nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Ya udah. Dipakai aja apa yang ada di ini, apa yang ada di pertanyaan. Not only was berarti. Was Adam more content. Udah, selanjutnya nggak usah pusing. Not only was Adam more content, but Pusing. Miss, saya pusing, Miss. pusing ya. Coba Ya. ulangin, Miss. Coba. Ulangin. Jadi ini Oh, jadi kayak tanya gitu ya. iya, maksudnya kayak tanya tuh apa? Berarti harus ada ini tadi auxiliary verb di depannya gitu. Wah, bener, Miss. Apa? Bener itu, Miss. Iya, yang ini benar. Ya. Wow. But he was also less. Kok jadi panjang banget, Miss? Ya, itu karena Miss nulis lagi yang he was also-nya. Pendek Kalau aja, Miss. kalau kalian minta ini kan apa namanya? Kalau ini di esai ya kalian harus tulis sampai akhir dong, gitu ya. Nah, sekarang Tapi nomor nggak esai kan, Miss?
nggak esai, tenang aja. Wah, I love you. Alhamdulillah ya. Yang setahu Miss ya, nggak tahu kalau dirubah pertanyaannya. Nah, sekarang Miss mau tanya, nomor 14, itu pakai apa? Karena dia paid nih. Langsung, pokoknya Pakai kalian ya, lihat ini, langsung lihat, oh apa ini verbnya gitu. Loss. Pakai apa berarti? was. Nangis. Das, Ya, das, gitu. Kalau was, itu Das. kalau ada was-nya di Das. sana. Gak salah itu. Apa only das Asia Qatar pay? Kalau ini, oh Miss belum kasih tahu ya. Oke. Pertukaran. Wah, Miss, kasih tahu dong, Miss. Ya, ini saya Kasih tahu dulu Kasih nih. paham, Miss. Oke. Kalau misalnya ada itu past tense, berarti kalian harus waduh, pakainya itu did. Siapapun, Ayu Dewi ataupun Citra Kirana, terserah siapa aja. Ayu Dewi, she, he, it, semuanya pakai did. Nggak usah pusing subjeknya siapa. Berarti not only did. Ayu Dewi siapa, Miss? Ya Allah. Ini Ya Allah. Ayu Dewi Ya itu Allah. pakai do. Oh, kenapa? Why is it Ayu Dewi, Miss? Biar cepat Ayu. Oh, wow. Iya, jadi misal nanti dulu deh misal-misal yang lain. Lihat dulu nih pertanyaannya. Iya, siapa, Miss? Wah, wallpapernya apa tuh, Miss? Ya itu wallpaper itu. Parah banget. Lihatin semua. Parah, iya. Hati memang. Nggak ada nomor kuning. Not only did Asya's father pay, nggak boleh lagi paid. Kenapa? Karena udah di. Iya, orang udah paham. Karena kita udah bilang di awal, did guys, did. Oh oke, udah pas nih, oke. Udah paham ya? Yes. Jadi Miss langsung boleh nggak ini? apa? Boleh nggak kalau extra lesson lagi waktu ujian? Boleh, tapi langsung remedial mau. Miss, ada nggak pilihan kerjasama tanpa remedial, Miss? Kerjasama tanpa remedial. Cicilan aja makanya, Miss. Gimana ya? Miss, takut salah jawab. Nanti kasar. Ya, Siap, Miss. jangan guys. Kerjasama tuh belajarnya. Kalian ngumpul. Kalau misalnya bikin pesawat, Miss ya, kan belajarnya juga kerjasama. Bikin pesawatnya lebih gampang kalau kita kerjasama juga, Miss. Nah itu dia mindset itu, Miss. Mindset, Miss. Tidak bisa. Tidak. Memang kalian membangun pesawat masa depan. Tapi Ya harus barengan dong, Miss. iya kan kerjasamanya kalian lebih pinter memang mengarang Iya, emang. kalimat gitu kan. Nggak bisa sih, Miss bakal kalah. Ya gitu aja ya. Apalagi nih? Udah 3 menit. Ya, Miss. Udah capek ngomong-ngomong aja. Mantap, Miss. Jadi kalau misalnya ini felt healthy gitu, I felt healthy, berarti gimana pertanyaannya? Diem. Hebat tuh. I felt healthy. Apa tadi? Gimana pertanyaannya? Ini Ayu Dewi nih. Apa pertanyaan? Ya, Are you pertanyaan still healthy gitu? Am I healthy? no. Balik lagi ya. Are you Ini felt Balik. still? pakai did dong. Ya. Oh. I felt healthy. Iya. Kalau I am healthy baru Tuh. am I healthy gitu. My Misalnya not only am I healthy, but I am also rich, misalnya gitu. Ya. Tapi kalau yang ini tadi not only kan itu tuh kan ini past tense. Berarti pakai did. Apapun itu did gitu. Not only did I feel
healthier. Nah, misalnya, how healthy. But I also feel energized. Misalnya gitu. Good. Udah, pokoknya mah, kalau not only but also, kayak pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena ini tadi, auxiliary verb-nya itu di depan. Auxiliary, karena yang intinya, main verb-nya tuh ini. Sama kayak gini, Miss bilang, I can draw. I can paint. Nah, berarti pertanyaannya gimana? Can I draw? Makanya Miss bilang, bawa aja konteks pertanyaannya, jangan ditambah, jangan dikurang. Berarti not only apa? 3, 2, 1 jawabin Miss. 3, 2, 1. Are you alive? Not only Can can I draw, Ya, benar. Not can I only draw? draw, but I But I also also can can paint. paint. ya, Also I can say. ya gitu ya. Jadi Ringkas. jangan ditambah, jangan dikurang. Cukup kalau misalnya dia itu verb kayak feel gini, kan nggak enak ya, kayak not only feel I happy. Ih, aneh banget gak sih? Kan kata kalian pakai feeling. Nah, cocok gak ini menurut feeling Itu kalian? nggak enak, Miss. Nggak enak ya, nggak enak. Harus dibuat lebih enak. Not only do I feel happy. Gitu. Benar, Miss, benar. Wah, itu enak banget itu. Paling enak itu. Oke ya, oke ya. Kalau she feels sad, misalnya gitu. Berarti pertanyaannya gimana?